Jadi alurnya ini seperti ini. Ini output dari inverter, kita tabrakkan, dis. Nah ini masuk ke trafo, trafo masuk ke inverter, masuk ke MOSFET. Nah MOSFET kuat, baru akan memproteksi PWM DC-nya. Jika PWM gagal memproteksi, akan lari ke MCB DC. Halo teman-teman penggiat PLTS. Nah ini kita mau menguji gimana responnya inverter ini jika tabrakan dengan PLN. Nah, sebelumnya maaf, ini saya sambil merokok karena biar jernih pemikirannya. Jadi yang utama saat nanti tabrakan dengan PLN, input PLN itu masuk ke ini, ke output trafo, masuk ke trafo, baru ngantam dikit ya, dikit. Jika kit ini menggunakan MOSFET, MOSFET-nya nggak kuat, nah, ini MOSFET kita pakai seperti ini. Jadi outputnya trafo yang kemasukan dari input PLN nanti terhantam lewat terminal blok ini, baru masuk ke MOSFET. Jadi jika MOSFET-nya nggak kuat, tentunya dia akan rusak, pecah atau meledak di MOSFET. Nah jika MOSFET kuat, dia pasti akan memproteksi di ini, proteksi DC ya, yang ada RC-nya ini, dan PWM pun juga memproteksi. Nah ini kita juga sudah siapkan untuk MCB. Jadi fungsi MCB ini dia juga memproteksi ya. Ini usahakan pemasangan MCB juga harus sesuai dengan kapasitas mesin. Misalkan mesin 4000 watt seperti ini, nah, kita gunakan MCB yang kapasitas 16 ampere. 16 ampere ini 3500an watt. Nah dia continue 3500 watt. Nah saat peak, saat kita load 5000 pun MCB C16 ini tidak akan anjlok, atau MCB 16 ampere ini juga tidak akan anjlok karena dia mempunyai jeda atau delay ya, kisaran 5 detik setelah menyentuh proteksi limit di MCB baru akan turun. Tapi jika kena beban setar sesaat di bawah 5 detik dengan kapasitas di atas MCB ini, dia tidak akan turun. Ini kita mau coba tabrakan dengan PLN menggunakan MCB dulu. MCB kita kasih bertahap. Pertama kita gunakan C2 ada. Nah, ini ada. Ini juga ada beberapa MCB, kita gunakan, sesuaikan ampernya. Nah, ini kita gunakan MCB yang 2 ampere. Jadi tentunya jika inverter kuat, MCB akan anjlok. Nah ini sebelumnya meteran PLN kita hanya 2200 watt karena dipakai untuk sebagian untuk beban di bengkel atau rumah. Kisaran jadi maksimal yang bisa kita tabrakan atau kita simulasikan di sini hanya di 1600an watt atau 10 ampere MCB-nya. 6 ampere ya. MCB di 6 ampere maksimalnya ya. Kalau kita kasih lebih dari 6 ampere, pasti meteran utama akan turun. Oke, kita simak yuk. Di pengujian pertama ini kita akan menguji kapasitas buat kit inverter ini. Ini switch on off. Baterai masukkan dulu. Udah on, kita on kan MCB. Udah MCB udah on, ini switch on off inverter. Oke, gelombang sinusnya udah berjalan. Ini untuk wattmeter belum on, kita ini jalur wattmeter. Nih pembacaan di wattmeter. Nah, kita akan lihat kapasitas buat inverter ini 4000 watt ya. Oke, 4400, 1500.
1800 watt. (2800, 3200) off. Ini 4000 watt ya, karena beban kita kelipatan dari 1000. Nah sekarang ini jalur PLN. Ini tegangan PLN kita 195 volt. Ini PLN. Karena di desa ini PLN cukup buruk. Matikan switch on off. Nah kita kasih MCB dulu untuk output. Kita gunakan MCB yang kecil dulu. Ini C2 2 ampere ya, 450 watt. Ini yang kita MCB output dari inverter trafonya. Output 220 volt. Sudah terpasang untuk MCB 2 ampere. Ini ya MCB. Nah, kita akan melihat juga kemampuan MCB ini mampu berapa watt. Sedangkan spek MCB yang terpasang ini 2 ampere, bisa dibilang cuma 400. Oh, kita on kan. 450 watt. Tapi dia mampu berapa watt? Ini beban pembacaan. Coba kita kasih beban kecil-kecil dulu aja bebannya, karena cuma 400 watt. 300 watt, 500, 700, 900. Wow, 900 watt MCB belum anjlok. 1300 juga belum anjlok. Ini MCB apa ini? Tambah lagi sampai tripnya berapa? Nih 1500 watt MCB belum anjlok. 1700 watt MCB baru off. Kita ganti pakai MCB yang C6 mana ya? Skyneedle. Ini ya. Oke, 6 ampere MCB. Nah, ini ya, C6 1300 watt. Senidernya paling cilik ya Bin. Kita punya senider yang paling kecil cuma ini 6 ampere. Oke, MCB sudah terpasang C6. Kita akan lihat C6 ini berarti 1300 watt. Kita akan coba load continue 1300 watt. Anjlok enggak ini MCB? Yuk load. (900) 1600. Hope distabilkan di sini. Ini C6 tapi 1800 watt pun belum turun. Nah C6 ini harusnya dia tripnya di 1300 watt. Apakah terjeda 5 detik baru akan turun? Kita tunggu. Masih dingin untuk MCB. Ini udah lebih dari 10 detik tapi MCB belum turun. Load continue 1800 watt. Dingin. Tambah beban lagi yuk.
kecil-kecil dulu 2000-an 200. Nah ini 2200 watt, MCB nya masih geleleng, belum turun. Payah ya, adem nih C6. Off. Oke. Jadi terjeda tadi ya 2200 5 sampai 10 detik baru turun. Kalau 1800 dia masih stabil, belum turun. Nah, pertama pengujian kita menggunakan C4 yang pertama tadi. Kita akan hantamkan dengan sumber PLN. Kalau kitnya inverter nggak kuat, dia pasti akan rusak MOSFET-nya. Jadi sebelum mengaplikasikan, dipahamin dulu untuk sistem kerja inverter dan sistem proteksi yang diterapkan. Oke, udah on. Mungkin kita gunakan C4 tadi. C4 apa C2 ya, Mung? C2 deh yang tadi, ini C4. Kita coba dari yang kecil dulu. Ini 4 ampere. Yang ini 2 ampere. 2 ampere mau pirang watt pin? 1300 baru turun. Padahal cuma 450 watt. Coba dilot beban CW. Ini pakai 2 ampere. Kita kasih beban, turunnya berapa watt? Hmm? 900, 1300 tahan. 1300 watt ya ini. Padahal MCB nya cuma 2 ampere. Stabil, nggak turun nih. Oke. 1300 watt terjeda 10 detik baru turun. Beban di off kan? Oke, beban udah off. Off rung pin, kok abot beban nih. Oh, mungkin masih hangat, jadi nggak nyantol bimetalnya. Nah, ini caranya ngusletan, coba kayak iku pin. Jepit boy wes, steker to steker wes kok. Tapi nggak lotong kok terminalnya. Kita cari dulu alat untuk shotnya. Nah, iki wae langsung iki wae lah. Ini kita pakai, ini dari PLN, ini output PLN. Kita hantamkan ini ya PLN. Lihatkan kamera. Masuk. Ini ujungnya dari PLN. Ujungnya kita masukkan sebelah yang ini. Yang nggak dapat MCB yang langsung, yang sebelahnya kita lewatkan MCB. Nganu pin? Kabel W, jumper W. Oh, ini W. Kita pakai kabel ini untuk pengujian shot. Cek pendek nora ya, Pin? Pendek saja. Dawan. Belok, amat terang.
Ini dari input inverter, yang ini dari PLN. Ini yang inverter lewat MCB C2 tadi atau 1300 watt tadi ya, loadnya kita baru turun. Kita akan coba short. MCB turun. Lanjut kita kasih MCB yang gede, naik lagi ke MCB ini C6 2200 watt tadi. Oke, ini dari input inverter on, yang sebelah PLN langsung ya masuk ke sana. Ini ujung satu yang PLN. Kono berapa ampere pin MCB ini? 6. Oke, jadi turun yang mana nanti? Ini kita shortkan. Penonton minggir-minggir ternyata di pojok. Iya, malah minggir-minggir. Apa responnya? Tuh, muncul. Yang ra penting bingung sih iki. Iya, PLN masuk ke output trafo 1, yang ini inverter, ini ujung PLN, ini ujung inverter, kita short lewat MCB C6 atau 2200 watt tadi. Off, dia turun MCB yang sebelah sana. Kita ganti dulu yang gede, MCB pusat ya dari PLN. Kita ganti dulu. Ya, ini MCB pembagi udah kita ganti ya pakai yang gede. Nah, kita akan lanjut. Kita shortkan inverter dan PLN. Apa yang terjadi saudara-saudara? Siapa yang meledak? Kalau kitnya nggak kuat, pasti kitnya MOSFET-nya yang kena. Kalau kit kuat, MCB-nya yang turun. Nah, kalau MCB meteran lebih kecil, pasti MCB meteran juga akan turun. Yuk. Off. Nah, jadi MCB off ya saat terjadi short. Kita lagi, kita on kan. Nah, MCB langsung trip atau turun. Lanjut kita naik ke MCB yang lebih besar, C10. C10 kita coba load dulu mampu berapa watt. Kita ganti pakai C10. Mana banknya tadi? Ini C10 10 ampere atau bisa nyampe 4000 ini mungkin. On, bacaan di wattmeter. Yuk kita load. Empat ratus, 700, 900, 1300, 1900,
Tambah. $2.200. Tambah. 2.500. Tambah lagi 2.800. Tambah lagi 3.400. Belum turun juga MCB. Harusnya 2.200 sudah trip. Nah, kita tunggu sejenak, terjeda 10 detik atau enggak. Masih hanteng. Ini ya, 3.400 continue. MCB 10 ampere pun belum turun, belum trip. Tambah lagi yuk. Nah, ini 3.600 juga masih stabil MCB-nya. $3.600 watt. Belum turun, tambah lagi coba. $3.900. Tambah lagi, ada enggak tambahnya? Oh, dia memproteksi di mesinnya ya, karena kapasitas MCB lebih besar untuk memproteksi dibanding spek mesin. Mesinnya ini 4.000 watt, sedangkan MCB C10 ternyata di beban 3.800 dia juga enggak turun. Nah, ini MCB nya C10. Dia enggak turun walaupun kita load 3.800 watt. Kita coba uji shot. Jadi proteksi ini ternyata lebih besar daripada yang di kit. Apa nanti kit mampu memproteksi atau meledak MOSFET-nya, atau DC-nya yang memproteksi. Oke, kita siapkan dulu. Langsung aja kita uji shot. Nah, kita juga datang ampere, kita lihat arusnya sesaat. Nah, ini MCB meteran kita cuma 2.200 watt ya. Sedangkan ini nyampe 4.000 juga nggak turun. MCB meteran itu 10 ampere sama kayak ini. Berarti MCB meteran juga mampu load sesaat sampai dengan di atas 3.000 watt. Nah, kita juga akan tunjukkan arus tabrakannya itu berapa ampere. Skala 1 ampere, posisi di AC. Kita cantolkan di mana yang terlihat. Iya. Oke, kita posisikan dulu. Ini nanti arus posisi short berapa ampere bisa dilihat teman-teman. Ini output dari inverter yang PLN tadi 190-an. Oke. Oh, ini dipindah dulu ini. Ini output kita masukkan sini dulu. Oke, udah. Seperti tadi, ini dari inverter, ini dari PLN. Kita dekatkan kamera. Kita lihat responnya. Dilihat juga itu ya ampernya. Ini wattmeter mati karena ini kita lepas, langsung kita masukkan ke kabel ini.
off. MCB off, ini turun ya. Ini turun, anjlok, kitnya masih geleleng. Kita lihat meteran di bawah turun enggak? Piye meterannya? Jeglek? Oke, ternyata meterannya juga off. Iya. Seperti itu responnya untuk uji short antara inverter dan PLN. Nah, jadi untuk sistem kehandalan inverter LF sudah tidak diragukan lagi. Untuk sistem keamanan di depan wajib dikasih MCB. Nah, jika nggak ada MCB, pasti meteran yang anjlok. Jika daya meteran lebih kecil, jika daya meteran lebih besar, nggak ada MCB ini, tentu MCB DC yang akan turun. Nah, kalau MOSFET-nya yang nggak kuat, MOSFET-nya yang akan meledak. Tapi kalau proteksi sini jalan, dia akan memproteksi dulu. Kalau proteksi nggak jalan, baru akan lari ke MCB DC. Jadi alurnya ini seperti ini. Ini output dari inverter, kita tabrakkan, des. Nah, ini masuk ke trafo masuk ke inverter, masuk ke MOSFET. Nah, MOSFET kuat baru akan memproteksi PWM DC-nya. Jika PWM gagal memproteksi, akan lari ke MCB DC. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih ya. Semoga bermanfaat pengujian inverter kali ini untuk uji short antara inverter dan PLN. Jadi sebelum melakukan praktek, silakan dulu pahami sistem proteksi, sistem kerja inverter, dan terserah lakukan sesuka hati kalian untuk menguji kualitas inverter LF produk Jogja kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.